Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini yang berbahagia ini, Jumat 29 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan 22 Mei 2020, kita bisa berjumpa kembali dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lazismu. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam program ini dengan mengirimkan WhatsApp atau menelpon melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kami juga mengingatkan kepada Anda, mari kita selalu dukung program-program MCCC dalam penanganan COVID-19 ini dengan menyalurkan donasi Anda melalui rekening Lazismu yang ada di layar monitor. Pemirsa, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yang menjadi trending topik barangkali ya pada beberapa waktu belakang ini, bahkan mungkin sampai besok sebelum Lebaran, yakni tuntunan ibadah di bulan Ramadan, di bulan Syawal, tuntunan ibadah Idul Fitri dan Syawal yang kita lakukan di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Untuk itu telah hadir bersama kita Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Syamsul Anwar MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Syamsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ji? Alhamdulillah sehat. Baik. Terima kasih Prof. Syamsul telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya ini. Ya, sama-sama kita semua harus berbagi. Baik, Prof. Syamsul, Ramadan hanya tinggal menghitung jam, tidak hanya menghitung hari. Hanya beberapa saat lagi Ramadan akan berganti menjadi Syawal. Ada satu ritual yang sangat dinanti oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia, yakni Lebaran bersama para pengiringnya. Ada sholat id, ada kunjungan dalam langkah silaturahim bersama kepada keluarga dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Prof. Syamsul? Kami persilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa di rumah dan di seluruh tanah air, dalam konteks kita menghadapi COVID-19, pandemi COVID-19 ini, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita semua menjadi pejuang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara kita tetap berada di rumah, termasuk melakukan ibadah juga harus di rumah itu. Nah, jadi gitu. Baik, lalu banyak sekali pertanyaan mengenai biasanya itu adalah sebuah ibadah yang sangat dinanti, sebuah ibadah yang sebetulnya sunnah tapi terasa menjadi wajib gitu, Bro. Bagaimana Majelis Tarjih melihatnya? Karena masyarakat ingin sekali melakukannya di lapangan seperti yang biasa dilakukan itu, Bro. Iya, memang itu sebuah tradisi. Tetapi dalam hal ini kita perlu juga mempertimbangkan ajaran agama kita. Bahwa yang pertama, ajaran agama itu diturunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Yang di dalam fikih menjadi rahmat ini diterjemahkan sebagai mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu. Nah, dalam kaitan ini kita sedang berada dalam situasi darurat COVID-19, sehingga ibadah yang sangat dinanti-nantikan ini, yaitu sholat Idul Fitri, yang menurut tuntunan seharusnya dilakukan di lapangan, tidak dapat kita lakukan di lapangan. Kenapa tidak dapat kita lakukan di lapangan? Karena kalau kita lakukan di lapangan, itu berarti menghimpun dan mengumpulkan banyak orang, dan ini adalah membuka peluang tersebarnya COVID-19 kepada seluruh masyarakat. Maka untuk menghindari itu,
maka ibadah yang kita nanti-nantikan ini tidak kita lakukan di lapangan. Lalu bagaimana kita melakukannya? Maka menurut Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, itu dapat kita lakukan di rumah. Nah, melakukan di rumah ini apakah dapat dibenarkan? Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat hari raya di rumah. Ya memang Rasulullah tidak pernah sholat hari raya di rumah. Tetapi kita sedang menghadapi keadaan darurat. Jadi keadaan darurat itu menimbulkan hukum-hukum yang tersendiri. Jadi selama ini kita sholat di lapangan, tidak dapat kita lakukan, kita bawa di rumah. Jadi yang pertama, menurut Imam Al-Bukhari, sholat hari raya di rumah itu sah. Dia mendasarkannya kepada sebuah hadis di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu hadza yaumu idina ahlal Islam. Ini adalah hari raya kita pemeluk agama Islam. Imam Al-Bukhari menerjemahkan hadis itu adalah sebagai hadis yang menyatakan bahwa hari raya umat Islam itu dirayakan dengan ibadah sholat yang mestinya di lapangan. Karena tidak dapat di lapangan, kita rayakan di rumah itu. Jadi kita tidak diam-diam saja, karena ini hari raya yang harus kita rayakan dengan cara beribadah. Ya hukumnya memang sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Nah, jadi melaksanakan di rumah itu tidaklah bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak dilaksanakannya oleh Rasulullah di rumah itu bukan sebuah sunnah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak ada keperluan untuk melakukan di rumah, karena beliau tidak sedang menghadapi bahaya penyebaran penyakit. Misalnya di zaman beliau pada saat-saat Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha, beliau tidak pernah menghadapi wabah taun misalnya yang memaksa beliau sholat di rumah. Jadi suatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan beliau tidak mempunyai keperluan untuk melakukannya, maka itu bukanlah suatu yang terlarang untuk dilakukan. Dengan kata lain, itu bukanlah sunnah. Jadi tidak dilakukan di rumah itu bukanlah sebuah sunnah. Jadi oleh karena itu kita dapat saja melakukannya di rumah itu. Nah, hal ini misalnya sama dengan Rasulullah kalau khutbah tidak pernah pakai mic. Loh, kita kok pakai mic? Nah, apakah tidak digunakannya mic itu sunnah bagi Rasulullah? Tidak, karena tidak ada keperluan beliau untuk melakukannya. Tidak ada keperluan untuk melakukannya, tapi terhalang oleh suatu keadaan. Pada zaman beliau belum ada mikrofon. Jadi oleh karena itu kita boleh khutbah dengan menggunakan alat pengeras suara seperti mikrofon, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Begitu juga, bolehkah kita sholat dengan membaca tulisan atau membaca mushaf? Rasulullah kan tidak pernah melakukan itu. Nah, tidak pernah dilakukannya oleh Rasulullah ini bukanlah suatu sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak ada keperluan untuk melakukan sholat dengan membaca mushaf itu. Nah, karena beliau hafal Al-Quran. Jadi karena tidak ada keperluan, maka tidak beliau lakukan. Jadi tidak beliau lakukan dalam keadaan tidak ada keperluan ini adalah bukan sunnah, dan karena itu apabila kita kerjakan maka itu adalah sah secara syariah.
secara syariah. Nah, jadi demikian. Jadi dalam konteks sholat hari raya di rumah ini, kita boleh melakukannya. Baik. Ya. Mungkin Prof bisa dijelaskan karena mungkin barangkali seumur hidup saya juga barangkali ini yang pertama kali nih Prof melaksanakan sholat Id di rumah. Iya. Mungkin bisa dijelaskan kaifiahnya tuh seperti apa Prof gitu. Dan Iya. barangkali juga ada yang wah saya nggak bisa khutbah ini katanya mungkin ini kepala rumah tangganya ya. Seperti apa nanti Prof silakan. Ya, kaifiatnya sama dengan kaifiat kita sholat di lapangan. Jadi kita tetap menuruti sunnah Rasulullah SAW, yaitu sholat di rumah, sholat hari raya. Cuma tempatnya aja dipindah ke rumah. Jadi tetap ada khutbah itu. Jadi dalam tuntunan yang dikeluarkan oleh Majelis Haji ya tetap pakai khutbah. Gitu. Nah, kalau tidak bisa khutbah, kepala rumah tangganya tidak bisa khutbah atau di rumah tidak ada yang bisa khutbah, gimana? Ya memang dalam tuntunan tarjih itu tidak disebutkan. Karena Majelis Haji ya sudah segini aja. Nanti yang lebihnya biar ijtihad. Ya sungguhnya ya menurut pendapat saya pribadi itu boleh. Dan juga teman-teman di Majelis Haji juga boleh. Cuma tidak disebutkan dalam fatwa. Ya, jadi begitu. Jadi intinya sholat kita kerjakan di rumah dalam rangka mengatasi penyebaran COVID-19. Baik, Prof. Samsul. Sangat menarik sekali pembincangan kita pada sesi kali ini. Tapi pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi tentang tuntunan ibadah Idul Fitri dan Syawal setelah pesan-pesan berikut ini. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lazismu.
Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam program ini melalui line telepon atau WhatsApp pada nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kami juga mengingatkan dan mengajak kepada Anda untuk mari kita dukung program-program MCCC dalam penanggulangan COVID-19 ini dengan menyalurkan donasi Anda melalui rekening Lajismo. Baik, Prof. Samsul, kita lanjutkan diskusi kita. Sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan lewat WhatsApp, kita baca dulu, ya. Baik, kita akan membaca pertanyaan yang pertama melalui WhatsApp dari Pak Harko di Solo. Ustadz, tolong ulangi lagi pesan agar sholat Idul Fitri di rumah, katanya begitu. Tentang masih ada arus bawah yang tidak mematuhi peraturan fatwa Majelis Tarjih, begitu katanya, Prof. Ya, baik Pak Harko di Solo ya tadi. Jadi himbauan kami adalah mari kita mematuhi ke fatwa dari Majelis Tarjih ini. Ini adalah dalam rangka melaksanakan bagian lain dari ajaran agama kita. Bagian lain dari ajaran agama kita itu adalah bahwa prinsip hidup kita ini adalah la dororo wala diror. Tidak ada perbuatan merugikan diri sendiri atau memudaratkan diri sendiri dan menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Nah, oleh karena itu mari kita sholat di rumah supaya diri kita sendiri terhindar dari mudarat, yakni bahaya COVID-19, dan orang lain juga terhindar dari bahaya COVID-19 itu. Jadi agama itu prinsipnya adalah untuk membawa rahmat, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Kemaslahatannya satu, melindungi jiwa raga kita, yaitu dari bahaya COVID-19. Melindungi agama, kita tetap sholat Idul Fitri, tapi cara mengerjakannya adalah di rumah. Jadi begitu. Baik. Demikian Pak Harko, saya kira sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Samsul. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Iqbal di Yogyakarta ini, Prof. Pertanyaannya, kenapa dalam membuat tuntunan ibadah memerlukan waktu yang cukup lama? Apakah karena mekanisme proses penyusunannya? Kemudian kenapa tuntunan ibadah tidak dalam bentuk detail rincian pelaksanaan ibadah agar bisa langsung dipraktekkan oleh kami yang awam, kata Pak Iqbal dari Jogja ini, Pak. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Memang berbeda fatwa individual dan fatwa kolektif. Fatwa kolektif itu dilakukan bersama-sama dan diputuskan dengan mencari kesepakatan pendapat. Ini memang memerlukan proses. Jadi oleh karena itu memang juga tidak mudah, itu diskusinya juga cukup panjang, jadi banyak tarik menarik itu. Tetapi intinya tuntunan itu tidak hanya dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan khusus untuk menghadapi COVID-19. Fatwa-fatwa Majelis Tarjih juga tuntunan-tuntunan sholat Id sudah dibuat dan diterbitkan melalui web Tarjih. Jadi bagaimana cara sholat Id? Nah, itu bisa dilihat di web Tarjih itu. Sholat Idnya sama dengan antara di lapangan dengan di rumah. Yang beda kan cuma tempatnya saja. Selama ini biasa di lapangan, sekarang kita lakukan di rumah itu. Jadi ayat yang dibaca ya sama itu. Memang dituntunkan supaya dibaca misalnya ayat Sabbihis dan ayat Al-Ghasyiyah itu. Tapi kalau kita tidak bisa, ya faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang mudah kamu baca dari Al-Qur'an itu. Di dalam Al-Qur'an sendiri ditegaskan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa apa-apa yang kamu perintahkan, aku perintahkan kepadamu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi salah satu asas di dalam pelaksanaan agama itu adalah asas kemampuan.
Artinya kita melakukan agama itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki itu. Nah, jadi seperti itu. Memang mungkin ada dirasa keterlambatan, yaitu juga mekanisme ijtihad kolektif itu juga tidak mudah, begitu, Ron, moderator ya. Ya, Jadi banyak diskusinya karena harus menyatukan berbagai pendapat yang berbeda itu. Pertanyaan kedua itu, Prof, kenapa tidak terinci katanya begitu? Mungkin maksudnya tidak kenapa tidak langsung kaifiahnya seperti apa begitu? Mungkin begitu kata Pak Iqbal ini. Rincian sholat Id sudah terdapat pada tuntunan Idain. Itu. Bahkan contoh khutbahnya sudah ada. Itu. Jadi bisa dilihat di sana. Jadi bisa dibuka web Tarjih. Jadi tarjih.id. Nah, jadi bisa di sana. Jadi yang paling penting dalam fatwa mengenai pelaksanaan sholat Id dalam darurat COVID-19 ini adalah untuk menjelaskan apakah memindahkan ke rumah itu sah apa tidak. Jadi hal yang paling penting itu adalah di situ. Jadi argumennya diberikan secara detail mengenai hal tersebut. Adapun cara pelaksanaannya kan kita tiap tahun sudah melakukannya. Jadi tentu tidak perlu lagi didetailkan. Cuma di samping itu seperti saya katakan tadi, cara sholat Id itu sudah ada dalam tuntunan Idain dan itu ada di web Tarjih. Ya, jadi. Baik, jadi begitu. Pak, jadi Pak Iqbal, Anda tinggal membuka web tarjih.id, nanti di sana selain ada alasan kenapa atau bagaimana hukumnya memindahkan dari lapangan ke rumah, kemudian kaifiahnya itu juga sudah ada begitu. Baik, Prof, kita lanjutkan dengan pertanyaan WhatsApp berikutnya. Dari Pak Fatur di Solo, Ustadz mau bertanya, setelah sholat tarawih 11 rakaat, waktu malam bangun jam 03.00 dini hari, sebelum sahur, apa boleh sholat tahajud? Katanya sholat malam Nabi tidak lebih dari 11 rakaat, begitu. Iya, ini masalah yang banyak diperdebatkan dan dipertanyakan. Jadi di sini banyak pendapat. Ada pendapat yang menyatakan ya boleh saja nanti digenapkan dulu, kemudian dilanjutkan. Tetapi kalau kita mencermati hadis Nabi SAW yang bersumber dari Aisyah, di mana Aisyah mengatakan maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala ihda asyarata raka'atan. Yang artinya Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah sholatnya lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Artinya sholat malam Rasulullah di bulan Ramadan yang kita sebut sholat tarawih tidak lebih dari 11 rakaat. Dan sholat malam Rasulullah di luar bulan Ramadan yang sering kita sebut sholat tahajud juga tidak lebih dari 11 rakaat itu. Nah, pertanyaannya, tidak dilakukannya sholat lebih dari 11 rakaat oleh Rasulullah di luar dan di dalam Ramadan itu, apakah itu sunnah? Nah, jawabannya adalah tidak dilakukannya oleh Rasulullah itu pertama, ada peluang untuk melakukan dan dapat melakukannya, tapi toh tetap tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maka oleh karena itu, hal seperti itu menjadi sunnah menurut pendapat majelis tarjih. Jadi tidak ditambah lagi malam bangun tambah lagi sholatnya. Itu paham dari majelis tarjih itu. Nah, jadi kalau kita ingin memperbanyak ibadah itu bukan dengan memperbanyak rakaat, tetapi adalah dengan memperpanjang bacaan ayatnya. Jadi afdolus sholat
tulul qiyam, sholat yang afdol itu lama berdirinya, yaitu dengan membaca ayat yang panjang. Tidak hafal, baca mushaf. Itu. Jadi tidak dengan menambah rakaat. Begitu pendapat dan pandangan majelis tarjih. Baik. Jadi kalau Pak ini tadi pertanyaan apakah boleh menambah? Kalau berarti tidak. Kalau majelis tarjih bukan menambah rakaatnya, tapi lamanya tadi ditambah. Lamanya. Begitu. Baik, kita lanjutkan dan pertanyaan berikutnya, Prof. Pak Adnan dari Metro Lampung. Assalamualaikum, Prof. Izin bertanya bagaimana menyikapi jika ada yang tetap sholat Id di masjid tapi dengan batasan waktu 15 menit. Tidak diumumkan pada jamaah masjid, pintu masjid ditutup, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak salaman, jamaah dibatasi, pakai scan suhu. Karena ada ranting yang kekeh katanya sholat dengan cara seperti itu. Monggo, Prof. Dan ini saya kira pertanyaan yang sangat banyak sekali belakangan ini menjelang sholat Id ini. Silakan, Prof. Persoalan kita bukan persoalan diizinkan atau tidak diizinkan. Tetapi persoalan yang paling penting adalah apakah ada kepastian bahwa lingkungan kita telah bebas dari penyebaran COVID-19. Nah, itu yang paling penting. Itu lebih baik saja kita bersadduz zari'ah. Itu mungkin akan lebih baik. Sadduz zari'ah itu mencegah sesuatu sebelum terjadinya. Jadi kita tidak sebaiknya tetap melaksanakan di rumah saja. Baik. Jadi itu Pak Adnan, kita tetap berupaya yang terbaik untuk menjaga masyarakat gitu, menjaga umat begitu dengan tetap untuk melakukan sholat Id di rumah saja. Pemirsa, masih banyak pertanyaan yang masuk ke kami, tapi kita akan bahas, kita akan jawab oleh Prof. Samsul setelah pesan-pesan berikut ini. Batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lazismu. Anda dapat berpartisipasi dalam program ini melalui line telepon atau WhatsApp pada nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kami juga mengajak kepada Anda untuk mari kita dukung program-program MCCC dalam penanggulangan COVID-19 ini dengan mendonasikan dana Anda melalui rekening Lazismu. Prof. Samsul, masih banyak sekali pertanyaan lewat WA. Jadi mari kita baca kembali ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Sabto di Sleman. Assalamualaikum Prof. Jika untuk menggerakkan ekonomi seperti jual beli di pasar pun bisa dilakukan sesuai protokol kesehatan, apakah ibadah berjamaah di masjid atau di lapangan tidak bisa dilakukan dengan mentaati protokol kesehatan yang sudah diatur begitu, Prof? Ini pertanyaan sangat banyak sekali, Prof, mengingat
tadi ya pasar sudah begitu ramai, begitu katanya melakukan protokol kesehatan baik, tapi kenapa yang di masjid begitu? Apakah bisa dilakukan di masjid juga? Silakan Prof. Iya, baik. Ini pertanyaan yang banyak dipertanyakan dan saya kira sangat penting. Jadi yang pertama, kita tidak bisa membandingkan pasar dengan masjid. Kita kalau tidak ada pasar, itu tidak bisa belanja. Kita akan butuh sayur, butuh pangan, dan sebagainya. Tetapi kalau sholat kan bisa dibawa ke rumah. Itu. Jadi oleh karena itu, antara keduanya tidak bisa kita bandingkan. Pasar sudah ramai, maka hendaknya jangan kita tambah ramaikan lagi dengan tempat yang lain. Itu biar di pasar ramai sehingga keramaian hanya terbatas di pasar dengan harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi karena sholat dapat dilakukan di rumah, ya kenapa tidak kita lakukan di rumah? Kenapa kita harus ngotot di masjid? Jadi misalnya seperti itu. Bahkan sholat id juga sesungguhnya kan adalah di lapangan yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kan tidak mengerjakan sholat id di dalam masjid, tapi beliau mengerjakannya di lapangan. Itulah sunnah beliau. Lalu kita tidak dapat melakukannya di lapangan. Lalu kenapa tidak dapatnya? Karena kita ingin menghindari berkumpulnya banyak orang. Oleh karena itu kita lakukan di rumah itu. Jadi insya Allah kita melakukan di rumah menurut paham kami tidak akan mengurangi nilai daripada pahala sholat tersebut. Karena segala sesuatu akan dinilai oleh Allah itu dari keikhlasan dan kedalaman maknawi dan spiritual yang diperoleh dari melakukan ibadah sholat itu sendiri. Itu. Jadi sekali lagi ya Majelis Tarjih mendorong untuk melakukannya di rumah masing-masing dalam rangka menghindari banyaknya orang berkumpul di tempat umum seperti di masjid. Baik, Ya. demikian Pak Sabto. Terima kasih Prof. Samsul. Jadi memang tidak bisa dibandingkan antara masjid dengan pasar begitu ya. Karena kalau sholat atau ibadah kita bisa melakukannya di rumah bahkan bersama keluarga inti begitu, sehingga akan terjadi kohesivitas yang luar biasa selama Ramadan ini, beda dengan pasar gitu ya. Jadi sekali lagi tadi Majelis Tarjih mengatakan tidak bisa membandingkan antara masjid dengan pasar. Jadi Tarjih tetap menganjurkan bahwa kita melaksanakan ibadah di rumah saja. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pak Arto Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, saya sekeluarga hanya 3 orang, yaitu saya sebagai kepala keluarga, istri dan 1 orang anak. Bisakah melakukan sholat id berjamaah di rumah? Terima kasih sebelumnya. Ini saya kira juga pertanyaan yang sangat penting yang akan dijelaskan oleh Prof. Samsul, bagaimana kaifiah mungkin keluarga kecil begitu, keluarga kecil yang inti hanya 3 misalnya untuk bisa sholat berjamaah sholat id di rumah. Silakan Prof. Ya memang ini juga masalah yang timbul kemudian. Jadi mengenai dipindahkannya sholat dari lapangan ke rumah. Berapa jamaah yang paling minimal? Ya ini pertanyaan yang banyak ditanyakan. Tetapi kalau kita baca dalam Sahih Bukhari itu, Imam Bukhari mengatakan ya tidak ada batasan jamaah tersebut. Bahkan sesungguhnya intisari dari merayakan hari Idul Fitri itu adalah sholat itu sendiri, yang caranya di lapangan berjamaah itu, tapi tidak bisa ya berjamaah di rumah itu. Jadi seperti itu. Berapa jamaahnya? Ya tidak juga ada ketentuannya. Dalam beberapa fatwa dibolehkan bahkan 1 orang pun boleh melakukannya sendiri. Karena hadis Nabi itu mengatakan ini adalah hari raya kita. Maksud dari hadis itu adalah hari raya itu dirayakan dengan ibadah. Ibadahnya adalah sholat. Hanya ada 1 orang di rumah ya kita lakukan. Memang dalam putusan Tarjih
tidak disebutkan itu, karena disebutkan ya secara berjamaah saja secara umum, tetapi itu tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan berjamaah ataupun bahkan sendiri, karena itu ijtihad seperti itu ada dalam hazanah pemikiran fikih Islam dari berbagai tempat itu. Jadi begitu Pak, siapa tadi dari Pak Adnan ya, Hamko ya, dari kalau dari mananya tidak disebutkan itu, Bro. Iya. Baik, kita akan lanjut dengan pertanyaan berikutnya ini, Prof. Panjang juga ini. Saya Ninin Karlina dari Ponpes Imam Syuhada. Wah, ini dari Solo ini, Prof. Terkait pengaruhan ibadah muslim di musim pandemi, kaidah fikih yang dipakai Muhammadiyah berbunyi mencegah bahaya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Ternyata dianggap cacat argumentasi oleh sebagian masyarakat dengan alasan mafsadat COVID belum nyata, katanya gitu. Jadi untuk konteks RKNI, mafsadat yang timbul COVID-19 itu mauhumah atau belum nyata. Sedangkan maslahat sholat berjamaah muhaqqaqah atau nyata. Sehingga sholat berjamaah tidak boleh dilarang dengan kaidah fikih. Kemaslahatan yang nyata itu wajib didahulukan daripada mafsadat yang belum nyata. Itu pendapat itu, Bro. Bagaimana, Bro? Tarjih, Prof. Ya, terima kasih atas catatannya yang bagus sekali. Saya kira ini Ustadzah seperti ini ya, Prof. ya, jadi argumen kita tidak hanya satu-satunya kaidah tersebut. Jadi di dalam argumentasi keagamaan itu sifatnya adalah kolaboratif. Artinya pendekatan kita adalah pendekatan integralistik, yaitu menggunakan sejumlah argumen secara bersama-sama itu. Jadi bukan hanya satu dalil diperhadapkan kepada banyak dalil itu. Nah, jadi argumen lain memang kita adalah sadduz zari'ah. Jadi menghindari bahaya yang mungkin terjadi itu, karena permasalahannya adalah penularan COVID itu adalah barang yang tidak nampak. Tidak nampak. Mungkin dia ada pada seseorang yang merasa sehat, lalu orang itu tidak apa-apa karena kondisinya kuat, bisa melawan virus tersebut. Tetapi orang itu berdekatan dengan orang lain yang kondisinya yang kondisinya agak rentan, kita kan tidak tahu. Jadi itu harus kita hindarkan. Jadi meskipun itu tidak pasti, tetapi menghindari itu adalah suatu jalan yang sah dalam syariah, yaitu sadduz zari'ah tersebut. Jadi itu alasan kita. Jadi argumennya tidak satu-satunya. Jadi kita mengamalkan ajaran agama itu dari berbagai aspek itu. Kemudian sholat Id itu sendiri juga adalah suatu yang juga sunat. Sehingga kalau kita tidak mengerjakannya juga sebetulnya tidak masalah. Lalu kalau kita kerjakan di rumah tentu akan lebih baik itu. Jadi begitu. Baik, saya kira. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Samsul. Demikian Mbak Ninin di Solo ya, di Imam Syuhada. Jadi tidak hanya satu argumen yang digunakan, tetapi ada beberapa argumen dalam menentukan sebuah fatwa dalam majelis tarjih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Bu Umi di Lombok. Nah, ini pertanyaan menarik, Ustaz. Bagaimana jika kami serumah perempuan semua? Tuntunan sholat idnya bagaimana, katanya Prof. Dari Bu Umi di Lombok ini. Bagus pertanyaannya. Silakan, Prof. Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau perempuan semua gimana, Pak, sholat atau tidak sholat? Kita kembali lagi kepada hadis yang dikutip oleh Bukhari tadi, bahwa ini adalah hari Id kita pemeluk agama Islam. Yang oleh Al-Bukhari diartikan sebagai bahwa hari raya ini, hari raya umat Islam yang kita rayakan dengan ibadah. Gitu. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang ada di rumah hanya kaum perempuan saja, ya sholat, imamnya ya perempuan. Gitu. Bahkan dalam hadis itu terkenal sekali Ummu Waraqah, dia mengimami seluruh isi rumahnya.
Jadi itu tidak ada masalah. Jadi boleh, tadi Ibu yang bertanya dari Lombok ya tadi, jauh sekali ya. Jadi itu menurut kami sah-sah saja untuk dilakukan itu. Demikian Bu Umi, jadi boleh dilakukan, ibu-ibu semua begitu ya, ada yang menjadi imam nanti begitu ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Pak Darmadi di Solo. Prof, mohon dijelaskan tentang matan dan fadilah dari puasa 6 hari di bulan Syawal menurut Tarji, seperti hadis yang sering dikaji saat ini. Syukran kafir. Dari Pak Darmadi di Solo. Ya, terima kasih Pak Darmadi. Jadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan puasa 6 hari itu di bulan Syawal itu adalah suatu anjuran. Fadilahnya ya pertama setiap ibadah itu adalah dalam rangka pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi pikiran ya seperti kita mesin tidak langsung otomatis dimatikan sekaligus. Nah, tapi berangsur-angsur. Begitu juga kita menghentikan puasa kita tidak sekaligus stop gitu. Tapi ada masa tenggang di mana kita berangsur-angsur mengakhiri ibadah puasa. Itulah ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi itu antara lain. Baik, ini sepertinya sudah ada tersambung dengan pertanyaan lewat telepon ya Prof. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Silakan. Nah, ini dari Jupri Batam. Dari? Jupri di Batam. Dari Pak Jupri. Baik, silakan Pak Jupri. Iya. Pak Jupri di Batam, silakan. Kalau sholat Id di rumah, itu kan perlu pakai khutbah kan? Nah, khutbahnya apakah pakai 2 kali atau sekali? Atau artinya khutbah Idul Fitri itu. Jelas Pak pertanyaannya Pak? Jelas Pak Jupri. Oke, baik. Terima kasih itu saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Jupri. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Jupri di Batam, Prof. Kalau setelah sholat kan ada khutbah. Kaifiyah khutbahnya seperti apa? 1 kali atau 2 kali katanya begitu. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Jupri di Batam ya. Jadi sholat hari raya itu berbeda, khutbah hari raya berbeda dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu 2 kali, ada duduk antara 2 khutbah. Sholat khutbah hari raya jadi hanya 1 kali khutbah saja, tidak ada 2 kali khutbah. Karena begitulah di dalam hadis-hadis Rasulullah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau setelah sholat menyampaikan pesan-pesan yang berupa khutbah itu, dan beliau tidak melakukan duduk di antara 2 khutbah. Jadi khutbah hari raya itu hanya sekali sesudah sholat. Jadi berbeda dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat sebelum sholat 2 kali diantarai oleh duduk di antara 2 khutbah. Khutbah hari raya 1 kali sesudah sholat, tidak diantarai dengan duduk antara 2 khutbah. Jadi begitu Pak Jupri di Batam. Baik Pak Jupri, demikian. Jadi kalau khutbah Aidain itu berbeda dengan khutbah Jumat begitu Prof ya. Jadi hanya sekali saja, tidak ada duduk di antara 2 sujud. Baik pemirsa, masih banyak yang pertanyaan masuk ke ke redaksi, tapi kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah.
SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lajismu. Anda dapat berpartisipasi dalam program ini melalui line telepon atau WhatsApp pada nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kami juga mengingatkan kepada Anda, mari kita senantiasa dorong, kita bantu, kita dukung program-program MCCC dengan cara menyalurkan donasi Anda melalui rekening Lajismu. Baik, Prof, kita lanjutkan. Masih ada beberapa pertanyaan ini, Prof, lewat WhatsApp. Baik, dari Pak Agus Lubuk Linggau. Sekarang zaman makin canggih, Prof. Apakah meminta maaf menggunakan broadcast message dapat menghapus kesalahan dengan orang lain tanpa harus bertatap muka dan bersalaman? Menarik sekali nih, pertanyaan milenial ini, Prof. Iya. Pak Agus di Lubuk Linggau. Jadi pertanyaannya mengenai ucapan selamat hari raya dan mohon maaf. Mohon maaf, ya. Apakah bisa menghapus dosa, katanya Prof gitu. Mungkin karena di broadcast jadi tidak bertemu langsung gitu, Prof. Silakan, Prof. Ya, jadi ucapan selamat dan minta maaf itu lebih merupakan aspek duniawi. Jadi muamalat dunyawiyah. Jadi al aslu fil muamalat al ibahah, pada asasnya muamalat itu boleh-boleh saja. Jadi orang minta maaf melalui WhatsApp tidak ketemu, ya bisa saja. Apa yang lebih penting di sini adalah kan komunikasinya. Bahkan meskipun tidak bertemu secara langsung, tapi kan bisa melalui video call, itu kelihatan orangnya, dia senyum atau dia marah atau dia ketawa kan juga kelihatan. Jadi tidak mengurangi arti komunikasi itu. Ya, jadi saya kira begitu. Apakah dapat menghapus dosa? Soal menghapus dosa itu kan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita serahkan kepada beliau. Karena dialah yang menilai hati kita. Jadi dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum." Itu singkatnya. Allah tidak melihat kepada aspek fisik kamu, tetapi Allah akan melihat kepada hatimu. Jadi di sini kedalaman maknawi dan kesungguhan, keikhlasan adalah hal yang faktor yang sangat penting. Jadi soal media itu hanyalah alat saja. Saya kira begitu. Baik, Pak Agus dari Lubuk Linggau, demikian. Jadi jawaban yang sangat jelas dari Prof. Samsul. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Pak atau Mas Nabil di Yogyakarta. Assalamualaikum Prof. Samsul. Apakah MTT PP Muhammadiyah pernah membahas kemungkinan dapat dilakukannya sholat jamaah secara online, termasuk sholat Idul Fitri berjamaah secara online? Mohon kiranya sebagai sebuah istihad di masa pandemi ini. Dr. Wawan Gunawan pernah membahasnya untuk sholat Jumat dengan kias akad nikah, katanya. Pertanyaan menarik juga ini, Prof. Sholat online begitu. Sambil bergurau, syaratnya pertama adalah kuota ketua baterai, katanya. Silakan, Prof. Iya, baik. Terima kasih. Pernah didiskusikan oleh teman-teman di NTT, tapi belum diambil kesimpulan. Jadi belum difatwakan. Itu memang Ustadz Wawan Gunawan berpendapat demikian. Kalau saya sendiri secara pribadi, ya sholat itu
adalah ibadah ditentukan oleh ruang dan waktu. Kalau nanti pakai online, jangan-jangan apa yang ada di dalam itu adalah rekaman di waktu yang lain gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi kesatuan tempat itu jadi masih sangat penting dalam ibadah gitu. Baik. Demikian jawaban dari Prof. Samsul mengenai sholat online begitu ya. Jadi sampai saat ini Majelis Tarjih belum memberikan belum memutuskan fatwa apakah boleh atau tidak, meskipun kalau menikah itu sudah boleh gitu Prof ya. Iya. Ya, baik. Prof. Samsul, ketika berbicara tentang Idul Fitri, ada beberapa hal yang sering kita diskusikan, terutama tentang makna Idul Fitri itu sendiri. Ada yang menyebut bahwa Idul Fitri itu kembali kepada suci, Id itu kembali, Fitri itu suci. Tapi ada juga yang mengatakan Id itu adalah hari raya, Fitri itu berbuka. Sebetulnya seperti apa makna Idul Fitri itu, Bro? Ya, memang kalau kita baca kitab-kitab fikih, antara lain kitab fikih Wabah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, kata Id itu memang ada hubungannya dengan kata aud atau audah yang artinya kembali. Jadi kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk beribadah kepadanya itu. Nah, bahwa kata Idul Fitri hari raya dengan berbuka, ya memang itu juga tercakup di dalam kata itu sendiri. Karena Al-Fitr itu juga artinya berbuka. Artinya pada hari itu kita telah menutup ibadah Ramadan kita, di mana di siang hari kita tidak lagi berpuasa. Nah, jadi itu. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya itu. Yang pertama ini lebih menggali kepada makna yang disimbolisasikan oleh Idul Fitri itu sendiri. Yang kedua tadi melihat kepada zahir kenyataan bahwa kita pada hari itu tidak lagi berpuasa, yakni kita berbuka Al-Fitr, artinya tidak puasa itu. Jadi antara keduanya tidak ada pertentangan itu. Baik, jadi sesungguhnya keduanya bisa digunakan makna Idul Fitri sebagai hari raya berbuka atau kembali kepada fitrah itu tidak ada pertentangan. Baik, Prof. Juga beberapa pertanyaan dari masyarakat yang belakangan ini, misalnya terkait dengan i'tikaf ini, Prof. Jadi karena sekarang ibadahnya di rumah, gitu, masyarakat kemudian bertanya, lah kami ini meskipun ini hanya tinggal sehari gitu ya, seperti apa i'tikaf yang harus kami lakukan gitu? Karena faedah i'tikaf itu kan sangat luar biasa. Bahkan kalau bisa menemukan Lailatul Qadar itu kan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti apa kaifiah i'tikaf di masa pandemi seperti ini? Ya, itu juga pertanyaan yang banyak dikemukakan oleh masyarakat karena kita beribadah di rumah. Apakah kita bisa beriktikaf di rumah itu? Diskusi di Majelis Tarjih juga membenarkan bahwa karena ada keadaan darurat COVID-19, maka kita tidak bisa beriktikaf di masjid karena kumpul-kumpul dengan banyak orang, maka kita lakukan di rumah itu. Memang syarat iktikaf itu dalam kitab-kitab fikih adalah dilakukan di masjid. Syarat itu antara lain diambil dari firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu bergaul dengan istrimu padahal kamu beriktikaf di masjid. Nah, kita memahaminya, kata beriktikaf di masjid itu bukan pesan utama dari ayat itu. Pesan utama adalah jangan berhubungan suami istri ketika sedang iktikaf. Yang iktikaf itu biasanya dilakukan di masjid. Jadi bahwa iktikaf dilakukan di masjid itu adalah itu pengertian zahir ayat, bukan pengertian nas ayat. Oleh karena itu dapat kita tafsir bahwa dalam keadaan darurat ini iktikaf dapat dilakukan di rumah, yaitu di tempat di mana di rumah kita biasanya kita melakukan sholat. Jadi begitu. Baik, Prof. Jadi pemirsa, kita sudah mendapat penjelasan bahwa
iktikaf itu bisa juga dilakukan dalam kondisi saat ini, tentu saja bisa dilakukan di rumah, tempat di mana kita melakukan sholat di rumah. Biasanya di rumah kan ada tempat yang kita gunakan khusus untuk sholat begitu ya, dan itu adalah tempat untuk melaksanakan iktikaf. Prof. Samsul, berikutnya ada pertanyaan juga ketika beberapa waktu lalu MUI bahkan menganjurkan agar zakat itu dibayarkan lebih awal gitu. Seperti apa pendapat Majelis Tarjih? Ya, kita berpendapat, tapi saya lupa ya apakah ini sudah dipatwakan atau belum. Tapi itu dapat dilakukan, dimajukan. Kalau zakat mal itu kan dibayar bulan, biasanya kalau saya menghitung itu adalah bulan Zulhijjah itu. Karena itulah akhir dari tahun. Tapi karena ini ada kebutuhan terhadap dana penyantunan banyak orang, maka dapat saja dilakukan sebelum waktunya, tapi perhitungan nanti tetap pada saat sampai 1 tahun. Misalnya kalau kurang ya ditambahi, kalau lebih ya dihitung untuk pembayaran tahun depan. Begitu ya, jadi bisa-bisa saja. Karena ada syarat haul begitu ya kalau zakat itu. Iya. Baik. Ada hal-hal yang kemudian menarik ketika kondisi COVID-19 tadi, ada tentang masalah zakat, kemudian ada juga masalah iktikaf. Kemudian setelah Syawal kita kan biasanya ada juga silaturahim gitu kan, kunjungan-kunjungan dan lain sebagainya. Seperti apa Majelis Tarjih melihatnya pasca sholat Id aja di rumah saja kok gitu. Nah, masalah kunjungan-kunjungan ini seperti apa ini Prof? Majelis Tarjih berpendapat. Ya, itu memang juga tradisi masyarakat Indonesia, itu masyarakat Indonesia yang akrab, itu tingkat sosialitasnya tinggi, itu bahkan ada syawalan, ada syawalan. Saya kira dalam masa COVID-19 ini ya kita hentikan. Itu juga hanya selama masa darurat COVID-19 itu. Sholat saja yang mestinya di lapangan, sholat Id kita lakukan di rumah, apalagi ini hanya urusan muamalat, toh juga untuk sementara ya kita tidak perlu ke kunjungan ke tempat-tempat lain. Kita kan juga sudah punya media, ada WhatsApp dan macam-macam yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi sebagai ganti dari maaf-maafan yang selama ini kita lakukan secara normal. Jadi begitu Pak. Baik Prof, jadi karena jangankan kunjungan gitu, sholat aja kita lakukan di rumah, apalagi ya sekedar muamalah yang bisa kita lakukan melalui media begitu. Baik, sangat menarik sekali Prof diskusi kita pada sore hari ini. Kami mohon sebelum kita akhiri, kita mohonkan closing statement dari Prof Samsul terkait tuntunan ibadah Idul Fitri dan Syawal ini. Silakan Prof. Baik, sebagai kata penutup dari saya, mari kita mensukseskan program MCCC, yakni bagaimana upaya kita memutus rantai persebaran COVID-19. Gitu. 2 hari lalu ya, pemerintah menyatakan bahwa Kamis kemarin, Kamis atau Rebu ya, Rabu, itu terjadi peningkatan yang luar biasa. 2 hari ini meningkat sangat meningkat sangat drastis. Ini harus kita cermati dan kita waspadai. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berupaya memutus penyebaran COVID-19 ini dengan menghindari banyak kumpul bersama-sama itu. Jadi ini harus kita hindari. Kita akan sangat sedih sekali kok peningkatannya menjadi tinggi, padahal sudah beberapa kali kita melakukan, ada beberapa tempat melakukan PSBB itu, tapi juga penyebaran masih tetap tinggi itu. Mari kita patuhi ketentuan-ketentuan yang dikemukakan oleh pemerintah itu. Artinya mari kita berjuang sedapat mungkin memutus penyebaran COVID-19 melalui kegiatan di rumah masing-masing. Begitu Pak. Baik, terima kasih banyak Prof Samsul atas pencerahannya pada sore hari ini. Pemirsa, wabah COVID-19 ini masih merebak dimanapun, di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia. Kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir.
tugas kita adalah berikhtiar agar wabah ini tidak menyebar dan wabah ini akan segera terhenti. Maka salah satunya adalah mari kita kurangi kerumunan, salah satunya juga pada saat Idul Fitri nanti dengan cara memindahkan sholat id yang biasanya di lapangan menjadi di rumah saja. Saya Dede Hari Sumarno yang bertugas pada sore hari ini bersama kru. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.